Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Kembali lagi dalam pembahasan Google Formulir. Kali ini saya akan membahas atau menjawab dari beberapa pertanyaan saya di video saya sebelumnya tentang Google Formulir. Seperti ini contohnya dari Bapak Rifat Abdun. Assalamualaikum, ya, waalaikumsalam. Pak, saya baru belajar bikin PPDB online dengan Google Form. Setelah saya ikut semua langkah-langkah sampai memendekkan URL dari Bitly atau SID, alhamdulillah bisa, ya. Tapi begitu saya coba akses URL di komputer lain pakai Mozilla dan Chrome, ternyata dibutuhkan email untuk bisa lanjut ke dalam halaman pendaftaran. Apakah memang begitu atau ada langkah yang salah? Karena sebelumnya saya pikir siapapun bisa mengakses langsung tanpa harus masuk dengan email lebih dahulu. Ya. Jadi intinya untuk Google Formulir ini bisa diakses oleh siapapun, tapi ada ketentuannya, nanti ada aturannya atau ada settingannya, ya. Kita bisa menyeting apakah harus login, apakah bebas, ya. Terus pertanyaan berikutnya adalah satu lagi, apakah bisa formulir pendaftaran dibuka atau ditutup secara otomatis? Maksudnya misalkan form itu hanya bisa diakses tanggal 10 berakhir tanggal 20. Nah, misalkan seperti itu, ya, itu secara otomatis bisa saja. Nah, sekarang saya jelaskan. Pertama adalah yang harus login ataupun tidak. Misalkan saya seperti ini punya sebuah formulir PPDB, ya, misalkan seperti ini. Ini saya coba bagikan atau saya akses bagian linknya seperti ini, saya kopikan, ya. Terus saya buka di browser lain, misalkan ini browsernya browser Firefox, ya. Ini belum login, ini berarti di sini belum login ke Gmail, berarti di sini kan tidak login, ya. Apakah kita bisa mengakses formulir yang ini, yang bagian PPDB? Kita coba pastekan alamatnya di sini, terus saya enter atau saya akses. Nah, apakah bisa terbuka? Ya, di sini. Di sini ternyata bisa masuk, ya, atau bisa terbuka. Maka otomatis ini bisa ngisi. Misalkan, nah seperti ini, Andi, ya. Terus tanggal 10. Terus misalkan di sininya 1986 misalkan. Alamatnya misalkan Jakarta. Laki-laki. Nah, di sini bagian responnya baru 2, ya. Sekarang jika kita klik tombol kirim, maka apakah akan masuk? Nah, klik kirim. Oke, ini sudah terkirim dan masuk. Nah, di sini Andi. Jadi tanpa kita harus login. Di sini kan untuk akun Google-nya ini belum login, belum dimasukkan. Tapi ternyata formulirnya bisa diisi. Nah, settingannya di sini. Untuk nyeting supaya formulir bisa diisi siapapun tanpa harus login. Kita masuk ke bagian menu di sini, yang lainnya, yang titik 3, ya, ini, ya. Terus kita akses bagian setting atau setelan, ya, bisa setelan, bisa setting. Nah, di sini bagian setelannya diklik. Terus di bagian umum ini pastikan perlu masuknya ini jangan di checklist, ya, batasi ke 1 tanggapan. Itu jangan di checklist seperti ini. Kalau di checklist maka yang mengisi itu wajib login. Tetapi kalau tidak di checklist seperti ini, bebas, nggak ada checklistnya, maka siapapun tanpa harus login bisa mengisi. Terus misalkan di bagian formulirnya membutuhkan ini, kumpulkan alamat email. Ini juga sama. Kalau misalkan kumpulkan alamat email, maka otomatis bisa ngisi hanya kalau sudah login saja. Nah, sekarang saya coba, ya. Batasi ke 1 tanggapan, ini di checklist. Terus ini juga di checklist, terus simpan. Nah, seperti ini, ya. Lalu saya bagikan lagi atau saya akses linknya lagi. Saya salin, terus saya buka di browser Firefox yang belum login, ini belum login. Jadi masih ada tombol login di sini, ya. Ini belum login, saya belum login. Sekarang saya coba akses alamat yang formulir ini yang baru. Seperti ini, saya enter. Nah, setelah di enter maka otomatis ada peringatan ini, login untuk melanjutkan. Kalau login untuk melanjutkan berarti formulir ini hanya bisa diisi kalau kita sudah login ke akun Gmail. Nah, padahal kita kan menginginkannya bebas, siapapun bisa ngisi tanpa harus login ke akun Gmailnya. Itu bisa saja, ya. Tinggal settingan di bagian sini tadi, ya, settingannya di bagian setelan, terus umum. Yang ini batasi ke 1 tanggapan, jangan di checklist. Kalau kita checklistnya dibuang seperti ini, maka otomatis siapapun bisa mengisi. Nah, saya coba akses lagi linknya. Nah, seperti ini. Saya akses linknya. Nah, ini kan bisa semua, bisa login, bisa masuk, ya. Bisa masuk.
Terus di bagian ini tadi muncul alamat email karena kita setting di bagian sini ya. Jadi emailnya itu harus diisi ya. Kumpulkan alamat email lah ini. Kalau misalkan saya hilangkan, maka otomatis alamat emailnya ini hilang. Oke, saya refresh. Nah, alamat emailnya hilang ya. Tapi tetap bisa ngisi siapapun ya. Nah, itu tadi settingannya di bagian umum. Terus perlu masuknya jangan di checklist supaya siapapun bisa masuk, bisa mengisi tanpa harus login ke akun Gmail. Oh ya, ini tambahan. Kalau misalkan di formulir kita, di sini ada isian atau ada pertanyaan untuk upload, entah itu upload foto, upload kakak, atau upload yang lain. Istilahnya ada perintah untuk upload file. Maka nanti formulir ini itu wajib diisi, wajib bagi pengisinya itu untuk login ke akun Gmail. Jadi tidak bisa disetting, siapapun bisa ngisi ya. Misalkan kayak gini, ada di formulir pendaftaran ini ada nama, ada tanggal, ada alamat, ada jenis kelamin. Terus saya tambahkan lagi satu pertanyaan untuk upload foto. Misalnya ini saya taruh ke bawah ya. Misalkan di sini upload foto ya. Nah, seperti ini upload foto. Terus nanti di bagian tipenya kita pilih yang upload file ini ya, upload file. Nah, seperti ini. Terus di sini setelah kita klik tipe upload file, nanti di sini izinkan responden mengupload file ke Drive. Nah, di sini ada keterangan file akan diupload ke Google Drive pemilik formulir, jadi ke Google Drive saya ya yang membuat. Terus responden akan diminta untuk login ke Gmail, ke Google. Saat pertanyaan upload file ditambahkan ke formulir, pastikan hanya membagikan formulir ini dengan orang yang Anda percaya. Jadi, kalau misalkan kita membuat sebuah pertanyaan seperti ini, isian pertanyaan untuk mengupload file, itu berarti yang mengisi atau respondennya atau cara istilahnya ya pendaftarnya itu wajib login ke akun Gmail, tidak bisa disetting, siapapun bisa ngisi. Jadi harus login ke akun Google-nya, itu wajib ya kalau upload file. Kalau misalkan kita sudah yakin ya tinggal dilanjutkan saja. Dilanjutkan, maka otomatis akan terbuat sebuah pertanyaan untuk tipenya adalah upload file. Izinkan hanya jenis file tertentu, misalkan karena upload foto ya berarti hanya file foto saja atau file gambar saja yang bisa diupload. Nah, ini bisa di checklist, bisa di-geser ke kanan, pilih yang gambar saja. Jangan yang audio atau presentasi atau video apalagi ya. Terus jumlah maksimum filenya berarti file yang akan diupload itu berapa? Apakah 1, 2, 3 atau yang lain ya? Pilih satu saja karena upload foto cuma satu. Ukuran file maksimalnya ya tergantung kita setting berapa ya. Kalau ukuran kamera HP ya paling 10 MB ya. Jangan 1 MB. Kalau 1 MB ini terlalu kecil. Karena HP sekarang kan bisa sampai di atasnya 1 MB. Berarti maksimal 10 MB saja. Terus ini wajib diisi karena upload file. Jadi, kalau misalkan ada upload fotonya atau upload file, maka formulir ini wajib untuk masuk ke akun Google-nya. Nah, seperti itu ya. Walaupun ini pertanyaan ini tidak wajib diisi, Saya coba akses ya. Saya coba praktekkan, kita akses linknya lagi. Terus kita buka browser lain, misalkan ini adalah Firefox. Saya coba akses formulirnya. Ini belum login ya, ini belum login ke akun Google-nya. Ini masih belum login, ini berarti kan belum login ini kan ya. Sekarang saya coba akses formulirnya. Nah, ini kan harus login. Mau tidak mau tetap harus login. Walaupun di pertanyaan untuk upload filenya itu tidak wajib diisi. Tetap harus login. Kenapa? Karena di sini perintahnya adalah untuk mengupload file. Jadi, mau tidak mau kalau misalkan ada pertanyaan upload file, maka harus login ke akun Google. Seperti itu ya. Jadi nanti walaupun nanti tidak wajib ya tetap login. Untuk settingannya, untuk setelannya, di sini ada batasi ke 1 tanggapan. Ini tidak dicentang. Walaupun tidak dicentang, tetap karena ada upload file wajib diisi. Ya, wajib diisi atau wajib masuk ke akun Google-nya ya. Seperti itu. Jadi nanti di pertanyaan selanjutnya, di sini tidak dibatasi ke 1 tanggapan. Kenapa kok tetap harus login? Ya karena ada upload fotonya, upload filenya.
Kecuali kalau upload file ini atau upload foto ini saya hapus. Selesai, ini kan nggak ada upload filenya ya. Maka otomatis setelah kita coba akses linknya, ini ya, salin, lalu kita coba akses formulirnya, maka otomatis bisa walaupun tidak login. Gitu ya. Kalau saya tambahkan upload file, saya tambahkan, pertanyaannya adalah upload foto misalkan, terus saya pilih yang upload file. Nah, seperti ini. Walaupun tidak wajib, maka jika kita akses formulirnya lagi, maka akan diminta untuk login ke akun Gmail. Nah, seperti itu ya. Silakan dicek lagi formulirnya apakah ada perintah untuk upload file atau tidak. Seperti itu. Oke, pertanyaan pertama sudah selesai, sudah saya jawab. Silakan nanti bisa dicoba sendiri, dipraktekkan. Terus pertanyaan berikutnya adalah yang apakah bisa formulir dibuka atau ditutup secara otomatis? Jadi tanpa kita harus ngeklik ngeklik settingannya, itu bisa otomatis ditutup. Bisa saja seperti ini. Saya coba jelaskan ya. Oke, di bagian formulir ini nanti ada settingan manual. Settingan manual maksudnya kayak gini. Di bagian ini kan ada pertanyaan, ada respon. Nah, seperti ini. Di bagian respon nanti ada tombol seperti ini, menerima tanggapan. Kalau menerima tanggapannya ke sebelah kanan seperti ini, berarti kita masih bisa ngisi. Tetapi kalau misalkan kita geser ke kiri, nah seperti ini, tidak menerima tanggapan, maka otomatis formulir ini sudah tutup. Nah, tutupnya ini manual ya. Diketik manual ya, diklik manual seperti ini dibuka, ini ditutup. Nah, seperti itu manual. Nah, jika kita akses di bagian browsernya, nah seperti ini. Nah, ini nanti tulisannya formulir sudah tidak menerima tanggapan lagi. Coba hubungi pemilik formulir jika menurut Anda ini keliru ya. Misalkan ini saya tambahi, misalkan pendaftaran sudah tutup. Silahkan coba gelombang berikutnya. Nah, seperti ini. Nanti munculnya di bagian peringatan bisa muncul seperti ini. Sekarang kita refresh saja. Kita bagikan linknya, salin, terus kita akses di bagian Firefox tanpa harus login ya. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ada peringatan pendaftaran sudah tutup. Silakan coba gelombang berikutnya. Jadi sesuai dengan tadi yang kita inputkan tadi di sini ya. Pendaftaran sudah tutup. Berarti ini secara manual. Secara manual bisa ya. Tinggal kita geser saja ini ke kanan berarti menerima, berarti masih bisa ngisi. Ke kiri berarti sudah tutup dan muncul tulisan ini. Ya. Terus kalau misalkan pinginnya otomatis, nah kita misalkan di bagian pendaftaran ini tanpa harus kita geser ke kanan dan ke kiri ini. Ya, sebenarnya ini mudah ya, tinggal klik saja ini. Tapi kalau misalkan pengen yang otomatis ya ada saja, bisa saja. Kita menggunakan add-on namanya. Kita buat supaya menerima dulu. Terus kita buka add-on. Kalau misalkan add-onnya belum ada, silakan masuk ke bagian menu yang ini, menu yang lainnya, tombol titik 3 ini diklik. Terus masuk ke bagian add-on. Kalau misalkan belum punya atau belum ada add-on yang ini. Kalau misalkan belum ada tombol ini, berarti add-onnya belum punya. Silakan klik tombol ini, terus masuk ke add-on. Add-on yang kita butuhkan adalah form limiter. Form limiter yang ini. Form limiter. Kalau misalkan belum ada tombol ini atau belum ada menu form limiternya, silakan download di sini. Menu yang titik 3, terus bagian add-on diklik, terus cari add-on form limiter. Biasanya nanti munculnya di paling atas ya. Form limiter. Nah, seperti ini, enter. Lalu seperti ini ya, form limiter. Form limiter. Ini tinggal diklik saja, nanti muncul tulisan install. Nah, nanti tinggal install saja. Terus di sini karena saya sudah install, berarti tulisannya uninstall ya. Jadi install dulu add-on form limiter. Kalau sudah, nanti muncul di sini ada tombol pengaya atau add-on, diklik, nanti muncul pilihan form limiternya. Nah, sekarang saya coba klik tombol pengayanya atau form limiternya. Nah, ini ya form limiter. Kita klik, nanti muncul ada set limit, ada bantuan. Pilih yang set limit.
Nah, nanti di bagian sebelah kanan bawah ada muncul seperti ini, form limiter. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang di bagian limit type sini, tipe limitnya kita pilih atau select, pilih yang date and time. Nah, date and time dipilih, maka muncul isian lagi select date atau select time. Kalau select date berarti nanti kita menginginkan formulir ini atau form ini itu tutup tanggal berapa. Ya, jadi pendaftaran ini dibuka sampai tanggal berapa. Misalkan tadi di pertanyaan sebelumnya sampai tanggal 20. Ya berarti di sini diklik saja, kita pilih tanggal 20-nya. Sehingga nanti di bagian formulir jika diakses setelah tanggal 20, maka tidak akan bisa lanjut atau tidak bisa diisi. Terus select time maksudnya adalah tanggal 20-nya itu jam berapa? Apakah jam 12 siang atau mungkin 16 sore atau mungkin malam. Kalau misalkan tidak diisi select time-nya berarti sampai jam 23.59. Tapi kalau misalkan diisi, nah ini bisa mau jam 12 kayak gini. Ya, 12 siang atau pagi atau malam lebih berapa menit bisa saja di sini ya. Bisa disetting terserah ya. Terus bagian message-nya atau pesannya sama seperti tadi, misalkan pendaftaran sudah tutup. Silahkan coba gelombang berikutnya. Nah, seperti ini ya. Nanti munculnya kalau misalkan diakses munculnya seperti ini. Bisa saja ya. Nah, terus kalau misalkan sudah diisi tanggalnya, terus sudah diisi pesan yang nanti akan muncul, maka tinggal diklik saja save and enable. Kalau sudah, ya berarti tinggal kita tunggu saja sampai tanggal 20-nya. Nanti munculnya seperti apa. Ya, silakan tinggal disetting saja di sini ya. Pakai add-on form limiter. Oke, seperti itu ya. Berarti pertanyaan pertama dan kedua sudah dijawab. Silakan bisa dipraktekkan sendiri. Silakan yang belum paham, silakan bisa ajukan lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain. Silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Untuk tutorial kali ini cukup sampai sini dulu, dan terima kasih kepada yang sudah menonton video dari saya dari depan sampai akhir. Terima kasih kepada yang sudah berkomentar di video-video saya. Mohon maaf tidak saya balas satu persatu karena banyak sekali yang sudah berkomentar, tapi pertanyaannya hampir sama. Nah, ini contohnya untuk bagian formulir yang tentang cara bisa masuk tanpa harus bisa ngisi tanpa harus login ke email. Nah, silakan bisa dipraktekkan ya. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.